Ampun. Lari kemana kamu, Radit? Aku minta maaf. Aku janji akan jadi orang yang baik. Hah? Siapa yang suruh kamu berdiri? Sekarang juga kamu ngerangkak, terus kamu sujud di kaki saya. Cepat! Iya. Saya minta maaf. Sujud? Iya. Saya janji, saya akan jadi orang yang baik. Sujud yang benar. Cepetan. Duh Iles, segitunya banget sih bikinin teh buat bos. Apaan sih? Bos nyebelin. Monster gila. Tuh orang ya ampun banget. Gue cuma salah dikit aja. Seharian gue bisa dikeramasin tuh sama kata-kata sadisnya dia. Tapi tunggu bentar deh. Kalau misalkan dipikir-pikir nih ya, si Pak Radit itu ganteng juga loh. Iya ganteng sih. Tapi kalau nyebelin buat apa coba? Udah gitu orangnya tuh so cool. So hebat gitu. Padahal Tapi lumayan tahu buat dipajang di kamar lo tuh apalagi. Ngomongin saya. enggak Pak. Ngomongin saya juga nggak apa-apa. Udah biasa kan? Nanti kalau ngomongin saya dan istirahatnya udah kelar, kamu ke ruangan saya. Saya juga Pak. Enggak, dia aja. Loh, Dan satu lagi, kamu bilang sama Obe, bikinin saya kopi Nasgita. Kopi panas, legit, dan kental. Jelas? Jelas Pak. Saya udah lihat copyright yang kamu bikin untuk iklan sampo kita. Dan hasilnya, kampungan. Kamu tahu kan ini produk untuk perempuan? Seharusnya kamu lebih tahu dong. Kamu lebih dapat feel-nya. Masa ngerjain tagline kampungan gini sih? Tema kita itu kilau. Membuat rambutmu lebih berkilau. Kilau. Iya Pak, tapi kan... Tapi apa? Tapi mikir. Jangan sampai saya salah ngasih job ini ke kamu. Atau jangan-jangan kamu tuh mandi nggak pernah pakai sampo lagi. Makanya nggak ngerti. Kamu tuh bener-bener karyawan yang nggak becus ya. Gimana perusahaan kita mau maju, Jok? Rere! Saya ngomong, kamu malah cengengesan. Enggak Pak. Rey, diapain aja lu di dalam? Habis ngulek sambal. Malah nanya lagi. Gue habis dimaki tuh sama si monster. Doni. Iya sayang. Hah? Makan siang. Duh, gimana ya? Aku kan masih di kantor. Terus aku habis disiksa tuh sama si monster gila. Hah? Kamu udah di bawah? Rina, ambilin tas gue. Nanti kalau misalnya ditanya sama monster gila, bilang aja gue lagi di toilet ya. Soalnya gue mau makan siang sama Doni. cie, yang mau ketemu. Paling juga lo balik-balik ke sini udah seger bugar. Apaan sih? Yaudah gue, buruan pergi. Kamu tahu gak sih sayang? Kalau misalnya aku nggak mikirin ibu sama adik aku, udah lama kali aku resign dari kantor itu. Sebel banget deh.
John, kamu kenapa sih? Perasaan dari tadi aku terus deh yang ngoceh. Kamu diem aja. Kamu lagi ada masalah? Kamu tahu kan gimana perasaan aku ke kamu? Iya. Aku tahu. Terus? Ini soal orang tua aku. Mereka minta... Ya kamu udah tahu sendirilah arahnya kemana. Kamu mutusin aku? Aku minta maaf ya sayang. Aku udah gak sanggup lagi kalau harus ribut sama orang tua aku, kalau harus berantem terus tiap hari sama mereka cuma gara-gara aku pacaran sama kamu. Iya, tapi kan... Kemarin malam, mereka bilang sama aku, kalau aku masih pacaran sama kamu, mereka nggak akan anggap aku sebagai anak lagi. Dan aku juga nggak akan dijadiin pewaris perusahaan. Aku tahu kok. Kamu itu anak orang kaya. Sementara aku cuma anak orang miskin. Berasa sinetron banget gak sih kita? Are, Udah. Kamu gak usah merasa bersalah. Seharusnya kamu bangga dong. Kamu itu udah jadi anak yang berbakti loh sama orang tua. Re, tunggu, tunggu, stop. Aku mohon jangan tinggalin aku kayak begini. Aku juga ngerasain sakit, Re, tapi mau gimana lagi, aku terpaksa. Oh ya? Kita masih bisa jadi teman yang baik, Re. Tapi aku nggak bisa jadi teman kamu. Aku nggak mau sakit setiap aku ngeliat kamu. Dan aku juga nggak mau ibu yang udah capek-capek jual gado-gado untuk membiayai sekolah aku dan adik aku itu dihina. Itu bukan aku, itu orang tuaku. Iya, aku tahu. Dan harusnya aku juga tahu. Kamu bakal bilang sama mama dan papa kamu kalau mereka itu nggak adil. Udah nilai orang cuma dari pekerjaannya doang. Re. Ya ampun. Udah dong, Re. Kamu jangan nyiksa diri kamu kayak begini. Mungkin ini udah jalan yang terbaik yang Gusti Allah kasih buat kita semua. Coba kalau misalkan kamu udah nikah terus kamu dihina-hina. Kan mendingan kamu putusnya sekarang, ya kan? Ya, tapi aku tetap aja nggak terima, Bu. Kalau kita dihina cuma gara-gara. Udah, nggak apa-apa. Kayaknya setelah kejadian ini, Rere nggak mau pacaran, Bu. Semua cowok tuh sama aja, Bu. Nggak pernah mau memperjuangkan cintanya. Ya udah, kamu yang sabar ya. Papi sakit. Nenek nggak bohong kan? Papi kamu tuh bener-bener lagi sakit. Terus dia mau ketemu sama kamu. Tapi Nek, Iya, nenek juga ngerti kalau kamu tuh masih sakit hati, masih marah sama papi kamu. paling nanti kalau aku pulang pasti aku dijodohin. Udahlah Nek, aku nggak bakal ketipu lagi kok. Ya udah, kalau emang kamu tega, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nanti ada apa-apa sama papi kamu tuh jangan nyalahin nenek, ya. Bisa nggak ngetok pintu sebelum masuk, ha? Punya pintu nggak di rumah? Pak, tapi tadi saya udah... Udah, sekarang kamu keluar, buruan, sus, keluar! Iya, Pak. Rese banget sih. Apa kamu bilang, Dit? Ya udah, kalau kamu tuh nggak mau pulang nggak apa-apa. Enggak, aku nggak ngomong sama nenek. Enggak, tadi ada karyawan aku nyebelin masuk nggak ketok pintu. Ya udah aku pulang. Sumpah ya, nyebelin banget tuh bos. Ya Allah, Rin, gue kan manusia, ya nggak sih? Dipikir gue kucing kotor apa? Rasanya ya, gue tuh pengen cabut dari kantor ini. Udah bener-bener gak kuat ya gue. Udah sih, Re.
Lo kayak nggak tahu aja deh bos kita tuh kayak gimana. Nggak usah dimasukin ke hati omongannya. Bukan ke hati lagi, Rin, tapi ke jantung. Udah sakit banget. Dasar nyebelin banget deh tuh bos. Udah kayak monster, tau nggak? Monster gila. Dia tuh ya setiap harinya gue rasa kayak cewek yang lagi PMS. Kerjanya marah-marah mulu. Sumpah yang ngeselin banget, rasanya gue pengen ngulek gado-gado. Terus abis itu gue kasih cabe 10. Terus gue siram ke mukanya dia. Panas-panas deh tuh muka. Hah, bodo amat. Ih, lo kenapa sih? Gue lagi marah nih, gue lagi sebel. Dasar monster gila. Biarin, kenapa sih? Orangnya lagi di belakang gue. Biarin aja, bodo amat. Gue gak takut sama dia. Apaan sih lo? Pak. Maksudnya gue itu tadi, lo gak mau pesen gado-gado? Hah? Kok lo gak bilang-bilang sih? Kan dari tadi udah nyolot-nyolot. Lo-nya aja masih nyerocos aja dari tadi. Iya kan gue pikir lo bercanda. Ih, kenapa sih? Aduh, alamat deh gue dipecat. Pak. Duduk. Gimana kerjaan baru kamu? Udah beres? Belum, Pak. Tapi saya janji kok, Pak. Saya bakal kelarin secepatnya. Nggak perlu. Kamu kasihin aja ke Rina. Biar dia yang nyelesain. Loh, kenapa, Pak? Bapak mau pecat saya? No. Besok kamu ikut sama saya. Mau kemana, Pak? Jadi gini. Tadi nenek saya nelpon. Nenek saya bilang kalau papi saya lagi sakit. Dan pingin ketemu dengan saya. Tapi saya nggak yakin 100% kalau papi saya benar-benar sakit. Saya yakin ini cuma rencana mereka agar saya pulang, terus saya dijodohin. Terus hubungan sama saya apa, Pak? Jelas ada. Saya mau rencana mereka gagal. Makanya saya minta kamu jadi pacar pilihan saya dari Jakarta. Apa? Masa kaget lebay gitu deh. Ini kondisinya menguntungkan, simbiosis mutualisme. Apa, Pak? Saya minta maaf ya. Tapi, ya gini deh. Saya tuh memang selama ini selalu nurut sama Bapak. Karena Bapak itu atasan saya dan saya adalah bawahan Bapak. Tapi menurut saya, ini tuh sama sekali bukan kewajiban saya sebagai karyawan Bapak. Kamu benar. Makanya saya mau ngasih kamu kompensasi apa aja yang kamu mau. Selama masuk akal, logis. Bapak, sekali lagi saya minta maaf sekali ya. Tapi hati dan perasaan saya itu bukan untuk dijual. Siapa yang bilang pakai perasaan? Oh, saya tahu. Bapak itu emang gak pernah pacaran ya. Pantesan aja ya, Pak. Bapak itu selalu menggampangkan perasaan orang lain. Kalau kamu nggak mau, saya nggak akan maksa. Saya tinggal bilang ke Pak Mirwan kalau salah satu karyawannya sudah tidak berkebutuhan dan kamu bisa berkemas dari kantor saya. Saya nggak takut kok. Saya nggak takut dipecat sama Bapak. Permisi. Adek. Ibu kenapa nangis, Bu? Tadi ada orang bang datang mau menyita rumah warisan bapakmu. Pak Lemu yang menggadaikan surat rumah kita ternyata kabur, Kak, kalau rumah kita disita, kita mau tinggal di mana? Bu, udah dong jangan nangis. Adek juga jangan nangis. Nanti kakak pikirin caranya gimana ya. Saya senang akhirnya kamu bisa berpikir logis. Saya nggak nyangka loh, kamu nelpon saya dan ngajak ketemuan saya. Kadang kepepet itu bisa bikin saya berpikir lebih logis. Oh ya, gimana? Soal tawaran Bapak kompensasinya masih berlaku kan? Kamu nggak usah khawatir. Kamu udah tahu kompensasi apa yang kamu ajuin untuk syarat kita pacaran?
Saya Udah, kamu nggak usah ragu. Kamu sebutin aja berapa rupiahnya. saya minta bayaran 100 juta. Apa? Nggak salah dengar tuh. Itu namanya pemerasan. Ya udah kalau Bapak nggak mau juga nggak apa-apa. Tunggu. Oke, deal. Besok siang saya transfer. Nggak bisa, saya maunya sekarang. What? Ya udah kalau Bapak nggak mau, saya bisa pulang sekarang kok. Iya. Saya transfer sekarang. Nomor rekening kamu. $100 juta. Sekarang kamu tanda tangan kontrak ini. Intinya sih nggak banyak ya. Cuman nggak boleh ada seorang pun yang tahu kalau ini cuma bersifat sementara. Dan nggak boleh pakai perasaan, apalagi sampai jatuh cinta. Sebenarnya nggak pakai kontrak juga nggak apa-apa kok, Pak. Saya juga ogah kali kalau semua orang tahu saya pacaran sama Bapak. Nih, udah saya tanda tangan. Hati-hati, ntar lehernya patah loh kalau nengoknya gitu terus. Lucu. Lucu kok. Ini buktinya saya ketawa. Ya ampun, dosa apa sih gue? Sampai hukumannya seberat ini. Ya, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting rumah warisan bokap gue nggak jadi disita. Cewek ini benar-benar aneh. Tapi tenang, Dit. Ini demi terhindarnya lo dari bencana besar dinikahkan sama cewek pilihan papi lo. Ya, bete dikit duduk semobil sama cewek aneh. Ya sudahlah ya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Makanya ibu hati-hati. Ternyata si bapak monster yang belagu ini baik juga ya. Saya cuma mau ngingatin kamu soal Kontrak kita. bisa nggak ngenyela omongan saya. Maaf, Pak. Nanti di depan papi dan nenek saya, jangan pernah bahas masalah nyokap yang udah meninggal. Itu bisa bikin mereka sedih. Baik, Pak. Saya turut prihatin ya, Pak. Oh iya, ada lagi. Ada, satu lagi. Dan untuk meyakinkan mereka, mulai sekarang kita manggil sayang. Ya boleh aja sih, Pak. Tapi saya mau ada tambahan kontrak. Bapak nggak boleh ada kontak fisik sama saya. Oke. Pak, ini beneran rumah Bapak. Ya ampun, gede banget ya, Pak. Ini rumah peninggalan keluarga besar saya. Kamu masih mau mengagumi apa mau masuk? Ya sabar dong, Pak. Kan saya cuma mau... Adit! Nenek apa kabar nih? Nenek sehat? Alhamdulillah sehat. Ini siapa? Ini Rere, Nek. Saya Rere, Nek. Maksud nenek teh, dia itu siapanya kamu? Oh, dia ini pacar Adit, Nek. Pacar? Iya. Kok kamu teh nggak pernah bilang kalau kamu udah punya pacar? Radit sengaja, Nek, mau ngasih nenek kejutan. Ah, ini mah kejutan yang nggak menyenangkan atuh. Jadi lupa. Yuk, ayo masuk yuk. Iya, Nek. Pak, gak pakai kontak fisik. Kalau kamu nggak suka, balikin uang saya sekarang. Ya nggak bisa kayak gitu. Ada apa? Enggak nih, nggak ada apa-apa aja kan saya ya. Iya nggak apa-apa, Nek.
Ayo sok atuh masuk. Ayo sayang masuk ya. Ayo. Peninggalan almarhum bapak saya. Terus mau disita juga sama bank. Karena paman saya itu ngegadain sertifikat rumahnya. Terus kabur. Pak, saya boleh nanya sesuatu nggak? Apa tuh? Bapak tuh kenapa sih selama ini tuh kok dingin banget, terus jutek. Tapi kalau di sini tuh beda banget, Pak. Kamu ingat nggak omongan nenek saya? Soal saya pernah ditinggal sama cewek. Oh, Nadine ya? Iya. Cewek itu yang pernah ninggalin saya. Justru di saat saya membutuhkan dia. Waktu pertama kali saya berantem besar dengan papi saya, masalah penerus pabrik dan perkebunan ini. Iya, emang sakit sih, Pak. Ditinggal sama orang yang kita sayang. Saya juga pernah ngalamin hal kayak Bapak. Tapi saya lega, karena saya tahu selama ini Bapak itu dinginnya karena Bapak ditinggal sama cewek. Kang Radit? Mila, mungkin kamu belum tahu, Re. Mila ini perempuan yang sudah dijodohkan sejak kecil sama Radit. Udah tahu kok, Pi. Mungkin Mila yang belum tahu. Kalau sekarang, aku udah punya pacar. Jadi sekarang teh Kang Radit udah punya pacar gitu? Tenang aja, Mil. Tenang. Dia ini cuma rekan bisnis, belum pacaran kok. Pi, Udah ribut. Ayo. Bu, Ngapain sih pakai bawa anaknya Cindy ke sini? Loh, Ibu. Kita menyuruh Radit pulang itu kan memang mau dijodohkan sama Mila. Ya itu kan dulu sebelum saya teh kenal si Rere. Lagi si Rere teh udah cocok sama si Radit. Aduh. Kalau perjodohan Radit sama Mila batal, ini saya bisa malu sama Kang Endi. Saya udah janji besanan loh, Bu. Wah, janji biarin aja. Ibu, ini bukan cuma sekedar perjodohan, tapi saya pernah punya utang budi sama Kang Endi. Utang budi mah lupain aja. Kamu tuh harus pikirkan kebahagiaan anak kamu. Mau nggak? nggak usah buat kamu. Aku tiupin mau nggak? Nggak usah. Aku tiupin ya. Nih, cobain deh. Kok buat aku? Ya terus buat siapa dong? Ya udah. Cobain ya, udah ditiup kok. Masih panas. Masih panas ya? Yaudah. Om, permisi Mila pulang dulu ya. Kalaupun harus ada yang pulang, bukan kamu, tapi dia. Ya udah kalau gitu aku mau ke kebun teh dulu. Tunggu. Dede. Apa pergi? Aku sama Mila tuh ya gitu deh. Iya saya pergi karena ya saya nggak enak lah Pak. Lagian Bapak pikir maksudnya saya cemburu gitu sama Bapak? Ya enggak dong Pak, saya sadar. Saya juga tahu kalau misalnya hubungan kita itu cuma pacar kontrak. Ya nggak lebih dan nggak kurang juga. Kalau gitu kenapa kamu pergi? Seharusnya kamu membuat perempuan itu pergi dari hidup aku. Kang Radit. Kang Radit kenapa sih kok malah ikutan pergi juga? Mira kangen sama Kang Radit. Kita tuh ngobrol-ngobrol dulu atuh sebentar gitu. Kenapa malah ditinggal? Ya, tapi kan Saya? Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Silakan. Ya udah, mari. Ya udah atuh Akang, ayo kita ngobrol-ngobrol. Ih, udah lama banget Mila teh nggak ngobrol sama Akang. Kang Radit tahu nggak kalau misalkan dari dulu tuh Mila tuh deket banget sama Kang Radit. Udah gitu pas Mila tahu kalau misalkan Abah sama papanya Kang Radit ngejodohin kita, Mila teh malah tambah seneng Kang Radit. Kang Radit diem aja sih. Pasti Kang Radit lagi mikirin teman Kang Radit yang cewek yang tadi itu kan? Iya kan? bukan teman, pacar.
Ya. Asal Kang Radit tahu ya, walaupun Kang Radit punya pacar, Mila teh bakalan tetap ngerebut Kang Radit dari pacarnya Kang Radit. Nggak bisa dong. Soalnya aku tuh udah cinta banget. Enggak, bohong. Orang Mila teh tahu orang cintanya Kang Radit tuh buat Mila dong. Sorry, udah punya pacar. Kang Radit kenapa sih? Kamu apaan sih? Enggak kok, ini bukan ulat. Dianya aja tuh yang lebay itu pakai teriak-teriakan. Kamu tuh iseng aja deh. Ibu, jangan duduk sembarangan dong. Bilang kan cuma bercanda. Bercanda. Kamu juga sama kecoa juga takut. Nek, aku pengen ke toilet. Aku izin ke toilet dulu ya. Kamu siapa? Rere, temenin aku ke toilet yuk. Udah, ayo. Yaudah, Nek. Duh, sebenarnya tempat buang airnya tuh di mana sih? Kok dari tadi nggak nyampe-nyampe? Kamu teh kenapa sih? Dari tadi tuh ngomel-ngomel aja mulu. Ya sabar, orang toilet itu ada di sebelah sana. Kalau kamu nggak mau nganterin aku, ya udah kamu tunggu aja di sini. Bawa banget. Marah-marah aja. Radit. Rere udah sampai sini belum? Gimana sih kamu? Bukannya Rere jalan sama kamu tadi? Aku kan emang jalan sama Rere, terus aku tuh pengen ke toilet. Abis itu Rere tuh tungguin aku. Terus pas aku udah beres ke toilet, aku cari Rere, Rerenya tuh nggak ada. Maksudnya kamu sengaja ninggalin Rere? Enggak, aku nggak sengaja ninggalin Rere. Tadi juga aku udah cari Rere. Dit, jangan suka nuduh sembarangan. Kamu tuh jangan macam-macam ya. Kamu tuh dari kemarin ngebelain si Mila terus. Udah, gini aja deh. Kalau Rere sampai setengah jam belum balik, baru kita cari. Gue di mana sih ini? Perasaan gak nyampe-nyampe, malah makin jauh. Mila! Apaan sih, Adil? Ya. Siapa? Bos! Ini bos! Diam dulu! Ini siapa, Din? Yang kamu bawa, ha? Saya teh nemukan mata-mata dari hutan. Cantik pisan. Alhamdulillah, kalau cantik mah saya juga mau. Apa tuh? Mau makan? Dia mau ngomong. Saya bukan mata-mata. Tutup kaki, goblok. Lihat, tutup. Kang Radit, maafin Mila atulah. Mila teh nggak bermaksud bikin Rere hilang. Kalau sampai jam 9 Rere belum balik, kita lapor polisi aja. Jangan. Nanti masalahnya makin tambah ribet. Ribet gimana, Pi? Kalau Rere kenapa-napa, Papi mau tanggung jawab. Ini salah kamu juga, Radit. Kenapa anak itu kamu bawa ke sini? Kalau Papi mau nyalahin, nih, salahin orang yang udah bikin Rere hilang. Udah. Kalau kalian pada ribut, otak kalian tuh pasti kan nggak bisa mikir. Mendingan teh sekarang dipikirin. Di mana hilangnya si Rere? Kalau semuanya udah siap, kita bagi 2 kelompok ya. Lu berdua ikut gua, lu berempat temanin Papi gua. Pi, Papi udah siap. Siap. Aku ikut kamu ya. Enggak usah, Mil, kamu di sini aja ya nemenin nenek. Ya, Mil, kamu di sini aja. Dan jangan lupa berdoa semoga Rere cepat ketemu, ya. Ya udah kalau gitu aku langsung pamit ya, Nek. Iya. Doain aku. Assalamualaikum. Yuk, assalamualaikum. Salam. Syukur alhamdulillah. Akhirnya Radit sama papinya jadi akur. Ayo cepat. Ayo dong, Neng. Cepetan jalannya. Ntar keburu malam loh. Yuk. Ya bang, tapi saya capek. Baru segitu aja udah capek. Capek, emang maraton capek. Udah. Apa sih, Bos? Saya mendengar ada suara-suara. Suara apa sih, Bos? Di sini kan gak ada apa-apa. Ya kamu tuh duduknya minta ampun. Dengerin dulu. Gak ada. Gak ada apa, lepasin dulu. Saya mendengar ada suara, tahu nggak kamu? Hah? Suara apa, Bos? Loh, kok kabur? Coba kejar. Bos. Aduh, Bos. Rere!
Sudah, cepat. Diam. Semua gara-gara kamu. Udah cepetan ayo. Kita mencari. Papi lewat situ, aku lewat sini. Dit, kalau nanti ada apa-apa sama Papi minta maaf ya. Papi ngomong apa sih, Pi? Seharusnya yang minta maaf itu aku, Pi. Kamu nggak salah apa-apa. Selama ini Papi terlalu egois sama kamu, juga sama mami kamu. Udah, Pi. Yang penting sekarang kita nyelamatin Rere dulu ya, Pi. Kamu hati-hati. Papi juga. Dit. Udah, ikut aja. Jangan. Oke, nggak apa-apa nih. Aduh. Kamu nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa. Jangan pukul dulu dong. Lu apaan anak gue? Hah? Lu apain? Kita ini sama-sama tua. Tua sama si muda. Jangan ngomongin soal tua. Iya. Enggak, jangan Pak. Jangan dulu dong. Ntar dulu pinjam dulu. Biar saya saja Pak. Bagus. Iya. Bisa dia. Iya. Aduh. Lu begini aja kalau. Hampir aja. Makasih ya, Pi. Kamu nggak apa-apa kan? Om, makasih ya, Om. Iya. Terus, ini mau diapain? Ini nanti Papi mau kantor polisi aja. Ya udah kalau gitu, Rere aku bawa ke rumah ya, Pi. Iya. Hati-hati ya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Ya Allah. Aduh, akhirnya kamu bisa nemuin Rere. Ketemu di mana? Itu muka kamu kenapa pada bengep gitu? Ceritanya panjang, Nek. Sekarang papi kamu ada di mana? Papi nyerahin penjahatnya ke kantor polisi, Nek. Dibantu sama karyawan kebun lainnya. Nek, Rere, Radit, Mila teh minta maaf ya. Gara-gara Mila pengen narik perhatiannya Radit dan kecemburuannya Mila jadi nyelakain kamu, Re. Aku ngerti kok perasaan kamu. Ya, mungkin kita belum berjodoh. Harusnya yang salah itu aku. Terus harusnya nggak ada di sini. Enggak, itu semua salah aku, bukan salah kamu kok. Kok jadi semuanya pada ngaku salah gitu? Ya udah deh, Mila pamit pulang dulu ya, Nek, Radit. Sekali lagi maafin Mila ya. Ya udah, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ku coba berharap keajaiban sempurnakan mimpi-mimpiku. Mungkinkah mimpiku kan sempurna, tetapi ku kan harus mencoba untuk menjadi bintang terang di gelap malam, bawa ke masa depan yang bersinar. Saya teh seneng banget. Akhirnya ya, Radit dapat menemukan tambatan hatinya. Ya, semoga saja Rere mau memujuk Radit supaya Radit itu mau meneruskan usaha pabrik dan perkebunan teh kita. Itu terus yang dipikirin. Pikirin masa depan anak. Kan akhirnya saya juga setuju hubungan Radit dengan Rere. Tapi Bu, saya ini masih nggak enak sama Kang Endi. Udahlah, nanti kan kita bicarakan sama dia kalau si Radit nggak cocok sama si Mila. Udah, sekarang yang penting
kita pikirin kapan kita ke Jakarta, ya? Ngelamar si Rere. Itu aja. Iya. Oh ya, Re. Mungkin belum 1 minggu sih. Tapi karena berhubung masalah aku sama Mila udah clear, tugas kamu udah selesai kok. Oh ya? Jadi besok aku udah bisa balik ke Jakarta dong. Akhirnya ya, aku terlepas juga dari beban. Maksud kamu? Iya, maksudnya aku terlepas dari beban pacar bohongannya kamu. Iya, walaupun fee-nya lumayan sih, tapi kan hasilnya setimpal. Kamu sekarang udah nggak dijodohin lagi sama papa dan sama nenek kamu. Iya. Rese. Ternyata dia nganggap ini cuma beban. Kayak gue doang yang kejebak permainan gue sendiri. Ih, kok dia jadi bengong sih? Jangan sampai dia tahu kalau gue udah kejebak permainan cinta 100 juta ini. Kamu aja duluan. Gak apa-apa, kamu aja duluan. Sebenarnya aku mau ngomong kalau Radit, Rere, ayo masuk. Ada yang mau diomongin. Begini, nenek sama papi mau ke Jakarta. Mau ngelamar Neng Rere. apa? Mungkin kalian pikir terlalu cepat, tapi kita ngerti kok. Ya, setidaknya kita tuh mau kenal dulu sama ibunya Rere. Papi ngerti. Kalian pasti masih kesel ya sama sikap papi yang kemarin. Judes. Papi minta maaf. Tapi setidaknya kita harus bertemu dengan ibu kamu. Iya, nenek juga udah gak sabaran maunya teh besok. Udah kepengen ketemu sama ibunya Rere. Pi, Nek, sebenarnya kita cuma pura-pura pacaran. Hah? Rere itu cuma pacar sewaan aku. Aku minta maaf. Aku sengaja ngajak Rere ke sini biar aku terhindar dari perjodohan dengan Mila. Kamu teh tega sama nenek. Mempermainkan nenek yang udah tua begini. Nek, Dasar anak durhaka kamu. Kalau kamu menolak meneruskan usaha pabrik dan perkebunan teh kita, papi masih mengerti. Tapi kamu sudah membohongi nenek, membohongi papi. Bisa keterlaluan kamu. Ku rindu kepadamu, ingin dipeluk kamu. Ku tak bisa tanpamu, sendu. Ku rindu kepadamu, ingin dibelai kamu. Aku mati tanpamu, sendu. Ku meronta sedih hati, inginkan engkau di sini. Hatiku rindu sekali sampai terbawa. Bapak ada yang perlu saya bantu? enggak ada. Saya cuma nanyain itu apa, kerjaan kamu udah beres belum? Kan belum ada, Pak. Oh iya, saya lupa. Ya udah, silakan terusan. Aku mati tanpamu, sendu. Sendu. Re, lo tuh sama bos ada apaan sih? Nggak ada apa-apa kok. Makasih ya, kamu akhirnya mau ketemu sama aku. Aku seneng banget. Mungkin ibu sama adik kamu udah cerita kan
selama kamu keluar kota, aku sering main ke rumah. Oh gitu. Jujur aja, semenjak kejadian kemarin, aku bener-bener nggak tahu lagi mesti gimana. Aku kehilangan pegangan, aku bener-bener galau, segalau-galaunya galau lah pokoknya. Tapi dari situ akhirnya aku nekat ngomong sama orang tuaku bahwa aku bener-bener sayang sama kamu dan aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Terus? Kalau kamu emang masih kesel sama aku, masih kesel sama orang tuaku, aku ngerti kok. Aku paham. Tapi satu hal yang kamu perlu tahu, orang tuaku akhirnya mau ketemu sama kamu. Rina, Bapak, ada yang bisa saya bantu, Pak? santai aja. Maaf Pak, itu bunganya buat siapa? Rere mana ya? Emangnya Rera belum ngasih tahu Bapak? Ngasih tahu apaan ya? Iya tadi dia tuh ngechat saya Pak, katanya dia mau resign, terus suratnya dikirimnya besok. Resign. Kamu itu kalau belum siap untuk ketemu sama orang tuanya Nak Doni, ya jangan kamu paksa. Ya udah, yuk kita keluar yuk, jangan gangguin kakak kamu terus. Yuk. Kalau misalnya ntar orang tua aku masih kurang bisa welcome sama kamu, aku minta pengertian kamu ya. Jangan pasang muka kayak gitu dong. Jangan setengah gitu, soalnya bikin aku ngerasa bersalah. Please sayang, demi cinta kita berdua, ya. Don, stop di sini deh. Oh, kenapa? Iya, aku mau jujur sama kamu kalau aku belum siap ketemu sama orang tua kamu. Kamu ini ngomong apa sih? Kamu tahu nggak? Aku udah bela-belain mohon-mohon sama orang tua aku supaya mereka tuh bisa nerima kamu. Tapi kan aku nggak pernah minta kamu untuk mohon-mohon sama orang tua kamu biar orang tua kamu itu bisa nerima aku. Pokoknya sekarang juga aku mau pulang. Gua kenapa sih? Mau ngantor aja jadi males. Bener kata orang, jatuh cinta itu emang nyebelin. Kayak gue harus ngomong nih sama Rere kalau gue udah terjebak sama permainan cinta gue sendiri. Maafin aku ya, tadi udah ngebentak kamu. Terus terang, aku udah nunggu saat-saat dimana kamu tuh bisa ketemu sama orang tua aku. Ya nggak apa-apa kok. Sebenarnya sih ini bukan masalah aku nggak mau ketemu sama orang tua kamu, tapi lebih tepatnya ini soal perasaan aku sendiri. Kamu ada cowok lain ya? Aku minta maaf ya. Dan aku berterima kasih banget sama kamu kalau kamu masih cinta sama aku. Radit? Jadi ini cowoknya ya? Kalau gitu gue cabut deh. Don? Ya udah kalau gitu aku pamit juga ya. Sorry udah bikin suasananya jadi nggak enak. Radit, tunggu dulu. Kamu belum dengar penjelasan aku kan? Emang Doni itu mantan aku. Terus tadinya itu memang niatnya aku mau balik lagi sama dia. Tapi nggak tahu nih, aku kepikiran sama bos aku yang kayak monster. Monster yang ganteng tepatnya. Care banget sih. Dan monster ini pingin kamu kerja lagi. Kamu mau ya? Iya nanti aku pikirin deh. Oh iya, kamu tahu nggak sih setiap kamu tuh lagi ngomel-ngomel, aku tuh selalu ngebayangin ngebully kamu, tau gak?
Serius kamu? Jahat banget deh. Lucu kan? Ini lucu sih. Saat ku bermimpi menjadi bintang yang bersinar di kegelapan. Mbak, saya mau pesan Ayam bakar. Kok niru gitu sih? Kamu yang ikut. Kamu kali. Terus minumnya es jeruk. Tuh kan, bener-bener kan? Kamu yang ikutin aku. Enggak, udah ngaku aja deh. Kamu ngefans ya dari, iya kan? Apaan sih, gak nyambung. Udah itu aja Mbak. Pokoknya ayam bakarnya 2, terus es jeruknya 2. Ternyata ada yang ngefans sama aku ya. Sampai tahu gitu makanan kesukaan aku. Ih, apaan sih, GR banget deh kamu. Kamu yang jelas-jelas ngikutin aku dari Udah tadi. jujur aja sih. Terang di gelap malam, bawa ke masa depan yang bersinar. Ku coba berharap keajaiban sempurnakan. Bener kan, aku lebih jauh daripada kamu ya. Aku menang. Mungkinkah mimpiku kan Emangnya ada yang aneh? Kamu lucu. Cantik lagi. terus mencoba. Ingat, di kontrak kita itu ada perjanjian. Kalau kita itu nggak boleh pakai rasa. Jujur ya, Re. Itu tindakan konyol yang pernah aku lakuin. Tapi aku bersyukur karena pernah ngelakuin hal gila seperti itu. Bersyukur juga karena perjodohan kamu itu dibatalin kan. Tapi yang paling penting, gara-gara hal itu, aku bisa kenal kamu lebih dekat. Dan udah bikin aku jatuh cinta sama kamu, Re. Mungkinkah mimpiku kan sempurna. Kamu mau kan jadi pacar aku? Dan terus mencoba untuk menjadi bintang. Bapak Monster romantis banget sih, Pak. Ayo deh, tuh mulai lagi deh. Yaudah, ayo kita lempar-lemparan lagi. Nih, kali ini aku yang menang. Coba. Aku pengen ngajak kamu ketemu sama papi dan nenek aku lagi deh. Terus pakai kontrak lagi nggak? Ya enggak lah, aku serius. Aku pengen ngenalin kamu sebagai pilihan hati aku. Iya, aku di sini. Ayo cepetan. Oke. Nadine, Nadine mantan kamu. nggak mungkin. Nadine lagi di Milan ngurusin bisnisnya. Terus kalau memang itu cewek ternyata Nadine, gimana? Kamu pasti mau balikan lagi ya sama dia? Re, aku lagi nggak bercanda. Iya, maaf dong. Tapi kan aku tadi beneran bercanda. Ya tapi nggak lucu. Sorry ya, aku sensi soal Nadine. Ya, soalnya dia perempuan yang udah ngancurin hidup aku. Dia ninggalin aku demi karirnya, justru saat aku butuh dia. Justru aku yang seharusnya minta maaf sama kamu. Maafin aku ya. Aku udah ngungkit soal Nadine. Iya, lagian aku juga nggak mau terjebak dengan masa lalu. Yang penting, sekarang aku bersyukur bisa ketemu dengan kamu. Hai, saya. Sebentar ya, sayang. Nadine? Radit? Hey Radit, I'm so surprised to meet you. How is life? Aku baik. Tadi aku pikir salah lihat, kamu lagi di Indonesia. Iya. Gimana Milan? Very good. So, kamu bareng siapa di sini? Oh, aku sama Re, tunggu Re. Kamu mau pergi kemana?
Aku mau ngenalin kamu sama Nadine. Untuk apa? Untuk membuat hati aku tambah sakit lagi. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Nggak mungkin aku nyakitin kamu. Kamu segalanya buat aku dan aku udah gak ada perasaan apa-apa sama Nadine. Udah deh, kamu tuh nggak bisa bodoh-bodohin aku. Aku ya bisa lihat dari tatapan mata kangen kamu sama Nadine. Aku ternyata baru sadar kalau aku itu cuma jadi ban serep di hati kamu. Re, aku mencintai kamu, Re. Kalau aku benar-benar cinta sama kamu. Loh, Re? Aduh. Kamu kenapa, Nak? Hah? Enggak, Rere nggak apa-apa kok, Bu. Kamu berantem lagi ya sama Radit ya? Bu, Rere mohon banget sama ibu-ibu jangan pernah nyebut-nyebut nama Radit lagi depan Rere. Rere benci sama dia, Bu. Sedih hati, inginkan engkau di sini. Hatiku rindu sekali, sampai terbawa mimpi. Ku rindu kepadamu, ingin dipeluk kamu. Ku tak bisa tanpamu, sendu. Permisi Bu, Rere-nya ada. Dari tadi pagi pergi interview. Ya udah kalau gitu, aku pulang dulu aja. Oh, iya. Permisi Bu. Iya. Maaf Bu, aku tahu Rere ada di dalam. Re, aku tahu kamu ada di dalam. Kamu nggak bisa giniin aku, Re. Kamu nyiksa aku. Aku cinta sama kamu. Ya, aku akuin aku salah. Aku kaget ketemu sama Nadine. Tapi aku nggak ada perasaan apa-apa, Re. Yang ada di hati aku cuma kamu. Aku cinta sama kamu. Aku nitip bunganya ya Bu ya, buat Rere. Oh, iya, Nak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang. Radit, cucuku. Kamu sehat? Alhamdulillah aku sehat. Nenek gimana? Nenek sehat? Alhamdulillah. Mau apa kamu datang? Mau bikin malu papi lagi? Aku tahu papi marah sama aku, Pi. Semua karena salah aku. Tapi papi dengerin aku dulu. Cukup. Papi sudah muak dengan tingkah laku kamu. Aku tahu papi kecewa sama aku, Pi. Tapi aku mohon, Pi. Kasih aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Iya, aku mau. Aku mau nerusin pabrik dan perkebunan teh kita. Aku minta maaf ya, Pi. Iya. Waalaikumsalam. Ibu. Hah? Rere punya kabar gembira, Bu. Kenapa, Nak? Rere diterima kerja. Intan yang bersinar di kegelapan. Ku coba berharap keajaiban sempurnakan mimpi-mimpiku. Mungkinkah mimpiku kan sempurna, tetapi ku
mencoba untuk menjadi bintang terang di gelap. Bu, kalau saya perhatiin, sejak si Radit datang dia kerjaannya melamun aja. Nggak ngapa-ngapain. Ini apa karena dia terpaksa menjalankan usaha pabrik dan perkebunan teh kita? Apa jangan-jangan teh gara-gara dia mikirin Neng Rere? Kalau begitu mah lebih baik kita... Enggak, Bu. Jangan pernah berpikir mengawinkan Radit dengan si perempuan bayaran itu. Enggak, Bu. Kamu kok malah nyalahin si Neng Rere sih? Ini kan rencana anak kamu. Kamu tahu nggak kenapa dia begitu? Ini teh karena kamu suka maksa inilah itu. Malah kamu teh mau jodoh-jodohin si Didit lah sama Neng Mila. Udah deh, Bu. Pokoknya saya nggak kepingin Radit berpacaran dengan perempuan bayaran itu. Itu aja kok, Bu. Meskipun itu untuk kebahagiaan anak kamu. Kapan kamu teh mau mengalah sama anak kamu? Kamu lihat si Didit teh udah ngorbanin masa depannya, kehidupannya buat ngurusin pabrik sama perkebunan teh. Bawa ke masa depan yang bersinar. Halo? Iya, saya sendiri. Ini siapa ya? Oh, papanya Radit. Iya, Om. Ada apa ya, Om? Apa? Nenek sakit keras. Nenek mau ketemu sama saya. Tapi Om, iya. Ya udah, saya sekarang ke sana ya, Om ya. Iya, Om. Untuk menjadi Bukan? Kalau kamu bilang saya yang sakit, pasti dia teh mau datang. Teteh dan adik-adik sekalian, saya ingatkan ya sekali lagi, kita tetap harus menjaga teh kita ya, biar kualitasnya semakin membaik dan harganya pun ikut naik. Ya udah kalian kerja. Kamu kok bisa ada di sini? Oh iya, kamu apa kabar? Aku kangen sama kamu. Maksud aku baik. Kamu gimana kabarnya? Aku baik. Oh iya, nenek kamu gimana keadaannya? Dirawat di rumah sakit mana? Nenek dirawat di rumah sakit. Iya, nenek kamu sakit kan? Perasaan tadi nenek aku baik-baik aja. Ku rindu kepadamu, ingin dipeluk kamu. Ku tak bisa tanpamu sendu. Ku rindu kepadamu, ingin dipeluk. Jujur ya, aku senang banget kamu datang ke sini. Ya walaupun gara-gara dibohongin sama nenek aku. Aku malah nggak nyangka kalau kamu tiba-tiba ada di sini, terus kamu juga mau ngelola kebun teh keluarga kamu. Gara-gara cewek yang aku sayang nggak mau dengar penjelasan aku, maafin aku, ya aku pindah ke sini. Aku ralat ya, sebenarnya sih aku udah maafin kamu. Udah lama banget aku maafin kamu. Ya, aku juga tahu kok kamu sempat ke rumah aku kan. Aku dengerin semua omongan kamu. Cuma ya aku belum berani aja kali ya ketemu sama kamu. Ya udah, terus kita nggak masuk ke dalam. Oh iya, itu ngeliatin nenek aku yang Sakit. pura-pura sakit. Oh iya, pura-pura sakit. Yaudah, yuk silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, nenek pasti pura-pura ya sakitnya ya. Nenek kenapa? Pasti sakit bohongan ya? Sakit bohongan atau beneran? Bohongan, habisnya nenek kangen sama calon menantu. Pantesan ada yang aneh tadi ya. Nek, kangen
kan, tapi nggak mesti bohong-bohongan sakitnya. Nggak apa-apa tuh. Herman, cepet kamu panggil penghulu. Waduh. Penghulu buat apa nih? Buat jadiin kamu sama Daradi. Hati-hati dong saya. Reh, maukah kamu menjadi istri monster yang paling nyebelin, terus mati bahagia di perkebunan teh ini? Mati bahagia di perkebunan teh ini? Coba berharap berajaib dan sempurnakan mimpi-mimpiku. Aku ngerti kok kalau kamu nggak mau. Lihat, orang diem itu bukan berarti nggak mau loh. Tetapi ku kan harus Maksud kamu? Iya, maksud aku mau mati bahagia di perkebunan teh ini bareng sama kamu.